Oke, di sini saya ingin mengonfigurasi router 1 ke DHCP client. Kita klik tambahkan ether yang tersambung ke router. Di sini saya memakai ether 1, klik OK. Masuk ke DNS server, masukkan servernya 20.20.20.2, lalu tambahkan firewall NAT, tambah klik actionnya dirubah untuk ke masquerade, klik OK. Lalu kita ke bridge, tambahkan bridge-nya, ubah nama dari bridge tersebut menjadi bridge server, terus lanjut ke port. Di port tambahkan ether yang ingin disatukan. Di sini saya memakai ether 2 dan ether 3 yang ingin disatukan tersebut. Lalu tambahkan IP address bridge server interface-nya, dimana IP address-nya 20.20.1/29. Di sini saya menambahkan IP address lagi untuk ether 4 menyambung ke router 2 dengan IP address 10.30.30.1/30. Klik OK. Tambahkan IP route ke menu IP, terus ke IP route, lalu tambahkan dengan DHCP address 172.20.30.1/24 dengan gateway 10.30.30.2. Klik OK. Tambahkan DHCP address lagi 172.20.10.1/24 dan gateway-nya 10.30.30.2. Tambah lagi untuk DHCP address-nya 172.20.20.1/24 dan gateway-nya 10.30.30.2. Klik OK. Lalu di sini saya ingin menstatikan IP address dari Windows servernya dengan klik network, ketikkan network dan change adapter setting, pilih ether, properties, dan IPv4 diubah menjadi IP addressnya 20.20.23 dengan subnet mask/29, dimana yang terakhirnya itu 248 dengan default gateway-nya 20.1. Dan di sini saya memakaikan DNS server 20.20.23. Klik OK. Lalu di sini kita akan mengatur DNS servernya. Kita masuk ke bagian DNS dan klik refresh. Nah, nanti akan muncul IP address 20.20.20.3. Kita cek IIS-nya juga. Nah, IP-nya juga sudah sama ya. Yes, seperti yang tadi. Jika sudah, klik kanan untuk masuk ke DNS Manager, forward lookup zone-nya, klik kanan dan klik new zone. Next, zone name-nya Astra Polytechnic.ac.id. Klik next. Kalau udah next lagi, finish. Lalu kita masuk ke Astra Polytechnic.ac.id, klik kanan, name host untuk menambahkan hostnya. Nah, masukkan nama dari host tersebut. Di sini saya memakaikan kelompok 5 dengan IP address 20.20.20.3 add host. Oke. Silang. Nah, di sini saya sudah membuat host dari kelompok 5 Astra Polytechnic.ac.id.
Lalu untuk mencobanya kita ke Internet Explorer, ketikkan 20.20.20.3, klik enter, dan IIS-nya sudah jalan. Lalu kita mencoba dengan yang sudah kita buat tadi dengan hostnya ke 5.astrapolitik.ac.id, dan sudah berjalan. Oke, jadi di sini saya akan mengatur Windows Server untuk monitoring dari Zabbix. Yang pertama kita ketikkan Zabbix agent, nanti akan muncul seperti ini, dan kita ke bawah scroll dan kita pilih Zabbix Agents. Ini kan ada pilihan Zabbix banyak ya, kita pilih Zabbix Agent, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada legacy downloadnya, dimana saya pakai OS Windows Server 2012. Di sini saya pakai OS version yang 2003 plus, karena masih di bawah 2016. Kita klik. Nah, di sini saya memakai Zabbix versi 7 LTS. Dan langsung ke bawah dan download. Kita tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, kita klik downloadan tadi dan klik run, pencet klik next, klik I accept, next. Nah, di hostname-nya saya menamakan Windows Server. Di sini saya menambahkan IP 20.20.20.3 karena di Zabbix-nya memakai IP 20.20.2. Dan untuk server proxy-nya diikutin dengan sama yang IP-nya 20.20.20.2. Klik next, install, finish. Dengan begitu Zabbix sudah terinstall. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan proses instalasi Zabbix di Ubuntu versi 20.4. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita buka dulu website zabbix.com. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan install Zabbix versi 7.4. Untuk OS-nya kita menggunakan Ubuntu versi 20.4. Untuk Zabbix komponen kita pilih yang server front-end agent. Kemudian database-nya pilih MySQL dan web servernya pilih Apache. Untuk proses instalasinya kita sudah disediakan langkah-langkahnya, tinggal kita ikuti saja. Oke, setelah itu kita buka terminal, kemudian kita install Apache-nya. Setelah itu kita langsung install untuk Zabbix repository. Disediakan juga di website Zabbix-nya. Teman-teman bisa tinggal copy paste aja.
install repository Zabbix-nya selesai, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah install Zabbix Server Frontend Agent. Nah, untuk langkah-langkahnya masih sama, yaitu teman-teman tinggal copy paste aja kode yang ada di website Zabbix ini. Setelah menginstal server Zabbix, kita lanjut untuk membuat database. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat password untuk akses MySQL kita. Nah, untuk kodenya teman-teman juga tinggal copy paste saja. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah itu, kita akan melakukan edit file zabbixserver.config. Nah, untuk membuka filenya, di sini teman-teman bisa ketik nano/etc/zabbix/zabbix_server.conf.
pertama, kita login ke dashboard Zabbix sebagai administrator. Saat ini, sistem masih dalam keadaan bersih dan belum ada perangkat di monitor. Ketikkan admin pada username dan password Zabbix pada kolom password, lalu klik sign in untuk masuk ke dashboard kosong. Selanjutnya adalah langkah pertama, kita akan menambahkan router utama atau R1 dengan masuk ke menu data collection, lalu pilih host. Klik create host, dan kita akan beri nama host ini router R1. Karena ini adalah perangkat Mikrotik, kita gunakan template Mikrotik by SNMP. Template ini akan otomatis mendeteksi interface dan resource router. Masukkan IP address R1 yaitu 20.20.21 dan juga pastikan portnya adalah 161. Selanjutnya kita akan masuk tab macros, lalu ganti value SNMP community menjadi public agar sinkron dengan settingan di Mikrotik. Klik add untuk menyimpan. Lalu kita tunggu sampai Zabbix berhasil melakukan handshake dengan perangkat ini. Nah, kalau status availability sudah hijau semua, berarti koneksi sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat router 2 sama seperti router 1. Kita tambahkan router kedua dengan nama router R2. Meskipun router ini berada di jaringan berbeda, Zabbix tetap bisa memantaunya melalui routing yang sudah dikonfigurasi. Sama seperti sebelumnya, masukin keseluruhan, lalu masukkan IP R2 yaitu 10.30.32. Kita tetap menggunakan protokol SNMP yang sama, lalu setting community ke public, lalu klik add. Sama seperti tadi, kita tunggu apakah availability sudah mencapai hijau semua. Jika sudah, kita akan menambahkan perangkat server. Kita beri nama Windows Server. Berbeda dengan router, untuk server kita gunakan metode Zabbix Agent. Metode ini memungkinkan kita memantau detail OS seperti penggunaan RAM dan servis yang berjalan. Jadi, untuk template-nya gunakan yang Windows by Zabbix Agent. Selanjutnya kita akan masukkan IP-nya yaitu 20.20.23 dengan port default agent 10.050. Lalu simpan. Setelah semua, ditunggu sejenak hingga semua berhasil handshake dengan Zabbix. Jika sudah available atau hijau semua, berarti koneksi monitoring sudah berhasil. Oke, sekian untuk konfigurasi Zabbix. Sistem monitoring telah siap digunakan untuk mendeteksi gangguan jaringan, dan terima kasih.
Pertama, kita ke menu wireless pada Winbox untuk mengatur access point. Kita klik 2 kali pada menu ini, bebas pilih salah satu untuk mengaturnya. Kita ke general, mengatur name, lanjut ke configuration, masukkan SSID untuk nama yang ditampilkan pada AP. Lalu kita masuk ke menu security, klik authentication types, lalu checklist pada WPA PSK dan WPA2 PSK. Masukkan passphrase dari AP tersebut, lalu klik OK, dan checklist pada yang sudah kita atur untuk enable. Kita akan menambahkan IP address dengan masuk ke menu IP address, lalu klik tambah, tambahkan IP di Ether 1 untuk menyambungkan router 1 dengan IP 10.30.30.2/30, klik OK. Lalu masuk ke bagian menu IP route, klik tambah, masukkan DST address 000/0 dan gateway 10.30.30.1 untuk mengakses internet, lalu klik OK. Tambahkan lagi IP route-nya dengan DST address 20.20.20.0/29 dan gateway-nya 10.30.30.1 untuk menyambungkan server, lalu klik OK. Masuk ke IP firewall, pilih menu NAT, pilih ke action, pilih actionnya menjadi masquerade, lalu klik OK. Kita ke IP address untuk menambahkan IP untuk access point dengan IP 172.20.30.1/24. Lalu klik OK. Pilih interface, lalu klik VLAN dan tombol tambah, lalu masukkan name yaitu VLAN 10 strip lecturer dan VLAN ID yaitu 10. Masukkan juga untuk interface-nya. Untuk interface-nya kita memakai Ether 3. Klik OK, lalu tambahkan lagi VLAN yaitu VLAN 20 strip student dan VLAN ID-nya yaitu 20, lalu memakai interface yang sama yaitu Ether 3 dan klik OK. Kembali ke IP address, klik tambah IP address VLAN di mana VLAN ID 10 dengan IP 172.20.11/24 dan memilih interface yaitu VLAN 10 lecturer. Dan VLAN ID 20 dengan IP 172.20.21/24, lalu klik OK. Lalu memilih interface yaitu VLAN 20 student, lalu OK. Klik menu IP DNS, tambahkan di bagian server dengan IP 20.20.22 dan 20.20.23, mengikuti IP server supaya tersambung ke server. Lalu kita pilih ke bagian menu IP DHCP untuk membagi IP address ke access point VLAN 10 dan VLAN 20. Jika sudah, klik DHCP setup dan klik next saja sampai ada tulisan setup has complete. Maka dari itu kita membuat 3 DHCP setup, yaitu untuk access point, untuk VLAN 10 lecturer dan VLAN 20 student. Cara menyambungkan router ke Zabbix, pilih ke menu IP SNMP, checklist enable dan klik communities, masukkan IP 0000/0. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu pastikan WiFi dalam keadaan mati. Kemudian kita masuk ke control panel, pilih Network and Internet, lalu pilih Network and Sharing Center, kemudian klik Change Adapter Setting. Klik Ether yang tersambung ke switch untuk mengatur IP statik,
Kemudian isikan IP address dengan 192.168.1.2. Kemudian klik subnet mask, maka subnet mask akan terisi dengan otomatis. Selanjutnya klik default gateway, isi dengan 192.168.1.254, yaitu IP address dari Cisco. Lalu kita pergi ke Chrome, search dengan IP address 192.168.1.254, yaitu IP address bawaan dari switchnya. Jika belum memiliki akun, kita bisa login dengan username Cisco dan password Cisco, lalu kemudian kita register akun. Nah, karena kami sudah memiliki akun, maka kami akan login dengan akun yang sudah kami punya. Untuk mengkonfigurasikan VLAN, kita masuk ke bagian menu VLAN Management, kemudian klik submenu VLAN Setting, lalu klik Add untuk menambahkan VLAN ID. Karena pada topologi terdapat dua VLAN ID, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20, maka kita harus menambahkannya secara dua kali. Pertama, kita isi VLAN ID, kemudian VLAN name, lalu klik Play. Kalau sudah menambahkan VLAN ID, kita akan lanjut ke menu interface setting. Di sini kita akan mengatur FE atau GE yang tersambung pada router kita menjadi terang. Selanjutnya, kita masuk ke submenu port to VLAN. Pada dropdown, pilih VLAN ID yang ingin kita atur terlebih dahulu. Di sini kami memilih VLAN ID 10 terlebih dahulu. Kemudian, kita atur menjadi FE1 dan FE2 sesuai dengan topologi di awal kita. Kemudian, atur menjadi untagged, lalu klik Apply. Lakukan hal yang sama untuk VLAN ID 20. Pada VLAN ID 20, kita memilih port FE3 dan FE4. Kemudian, atur menjadi untagged kembali, lalu klik Apply. Jika sudah, maka tahap konfigurasi VLAN sudah selesai. Sekian video konfigurasi Zabbix dan topologi jaringan. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Selamat